Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru meminta kalian untuk berdoa bersama. Ya, kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap duduk rapi. Berdoa mulai. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Anissa Setiana Dewi, Dude Alfairus, Izatul Asma, Jian Yulia Anggreni, Karina Saputri, Muhammad Hakiki, Muhammad Faiz, Nabila Sakib, Naura Agustina, Parziatul Hidayah, Ririn Damayanti, Rizana Alia Aziza, Zazwinara, Zahida Kolbina Dipa. Nah, berarti di sini semua hadir ya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, semua silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berkejar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sebelumnya Ibu Guru akan menanyakan kepada kalian, ketika kalian mau berangkat ke sekolah, apa saja yang kalian lihat di jalan dari rumah ke sekolah? Iya, itu semua adalah makhluk hidup. Nah, dengar, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, ada makhluk hidup yaitu manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Tentunya ketika kalian berjalan dari rumah ke sekolah, pasti di sana ada tumbuhan. Ya, ada tumbuhan apa saja biasanya yang ada di pinggir jalan itu? Ya, mangga. Pohon jambu. Ya, ada pohon Singapura, itu termasuk makhluk hidup. Nah, yang kedua ada juga apa? Iya, ada juga hewan. Yaitu hewan itu ada sapi. Lihat sapi? Ada kambing. Lihat kambing? Ada ayam? Iya, lihat ayam tadi ya. Ada kucing? Ada kucing ya. Jadi itu adalah makhluk hidup. Tentunya juga kalian melihat manusia. Karena temannya semuanya ini apa? Iya, manusia. Kita makhluk hidup itu manusia, tumbuhan dan hewan. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Manusia memiliki ciri-ciri apa? Misalkan manusia memiliki ciri-ciri, manusia memiliki kaki. Manusia memiliki tangan. Ya. Manusia memiliki memiliki alat indera peraba. Nah, manusia bisa berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, itu ciri-ciri dari manusia, yaitu makhluk hidup. Yang kedua, ciri-ciri dari hewan itu juga memiliki kaki. Iya, hewan itu bisa bernapas. Hewan itu bisa bergerak. Hewan itu membutuhkan makanan. Ya, sama juga dengan manusia. Berarti ciri-ciri makhluk hidup ini, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia itu memiliki ciri-ciri yaitu bernapas, bergerak, memerlukan makanan, memerlukan apa juga tempat tinggal. Ya, makhluk hidup juga bisa berkembang biak. Nah, itu adalah salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Coba, apakah kalian bisa menyebutkan 4 saja dari ciri-ciri makhluk hidup? Coba, ayo. Coba ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Bernapas, berjalan, bisa terus makan, ya membutuhkan makanan, terus ya itu juga bisa. Terus apa lagi?
mendengar itu termasuk indera rangsangan dari luar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita ya, mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu disebutkan tadi sama Ibu Guru, bernapas, bergerak, ya, berkembang biak, beradaptasi, dan juga membutuhkan makanan dan tempat tinggal. Jadi itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sudah ada gambaran tentang makhluk hidup? Atau tentang ciri-ciri dari makhluk hidup? Sudah ada gambaran? Tadi sudah dan makhluk hidup itu juga berkembang biak. Coba ada yang bisa enggak cara perkembangan biakan makhluk hidup itu? Sebutkan Ibu Guru. Cara perkembangan biakannya. Terus yang kedua, iya, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri melahirkan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Apa saja yang bertelur? Iya. Yang kedua, yang beranak apa saja? Iya, termasuk juga manusia. Ibu kita atau ibu kalian juga melahirkan. Dia berarti termasuk makhluk hidup. Nah, baiklah, setelah Ibu Guru memberikan gambaran, Ibu Guru akan menampilkan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini, makhluk hidup itu bisa kalian lihat. Nih, ada ikan, ya itu hewan ya. Ada kupu-kupu, itu termasuk hewan ya. Nah, yang pertama, manusia bisa, atau makhluk hidup itu, yang pertama ciri-cirinya adalah bernapas. Seperti yang kita lihat pada gambar, anak sedang menghirup atau mengeluarkan nafas. Coba lihat ini. Nah, bernapas melalui hidung dan paru-paru. Nah, paru-paru kita itu letaknya di dalam ya. Nah, di sanalah pernapasan kita terjadi. Nah, langsung keluar melalui mulut dan hidung. Bisa kalian praktikkan di sini. Coba kalian begini, terus bernapas. Adakah yang kalian rasakan? Nah, itu biasanya dia agak hangat ya, hangat, dan ada kayak angin-angin ya, itu oksigen. Nah, yang kedua adalah hewan. Nah, cara perkembangbiakan hewan itu, cara pernapasan hewan itu berbeda-beda. Ada yang cara pernapasannya menggunakan insang, contohnya pada ikan. Kalau pada manusia, kalau pada burung atau hewan yang lain, ada yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan pundi-pundi udara ketika dia terbang ke udara. Contohnya seperti apa? Ya, burung. Nah, yang ketiga, kita lihat ini adalah bagian dari tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan ini yang terjadi pada bagian daun yang disebut dengan stomata. Stomata itu adalah mulut daun. Nah, dari mulut daun itulah terjadi proses pernapasan pada
pada tumbuhan. Nah, lihat gambarnya ini. Nah, kalian perhatikan. Berarti ini cara pernapasan makhluk hidup ini dia berbeda-beda. Nah, sambil dilihat dan dipahami ya gambarnya itu. Nah, yang kedua, coba lihat. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak. Nah, kalian lihat ini ada kaki. Nah, manusia juga memiliki kaki. Nah, kaki itu digunakan untuk bergerak supaya bisa berpindah tempat. Ibu guru bisa ke kelas 4, pindah ke kelas 3 karena ibu guru menggunakan apa? Iya, menggunakan kaki untuk berjalan. Terus yang kedua di sini ada hewan. Nah, hewan menggunakan kaki. Terus yang kedua ada juga hewan lain yaitu burung. Burung, ikan menggunakan sirip untuk bergerak di air. Sedangkan burung menggunakan pundi-pundi udara untuk terbang ke angkasa. Misalkan dia menggunakan dia terbang ya, dia terbang jauh, terus dia menggunakan sayap dan pundi-pundi udara untuk bernapas. Nah, di sini, sudah di sini ada burungnya ya. Di sini ada contoh burung menggunakan sayap untuk bergerak. Nah, itu adalah perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup dari cara bergerak ya, yaitu hewan. Terus makan. Nah, manusia itu baik itu tumbuhan maupun hewan itu memerlukan makanan dan minuman. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Siapa yang tidak makan 1 hari coba? Ya, apa yang terjadi? Kita akan lapar, kita menjadi sakit karena bagian dalam tubuh kita itu memerlukan makanan supaya kita juga bertenaga. Coba mundur makan ya, kalau kita tidak makan pasti kita merasa lemas. Dan kalau kita sudah makan berarti kita merasa kenyang ya, dalam melakukan aktivitas itu kita tidak lemas. Nah, di sini ada perbedaan makanan dari hewan. Yang pertama ada hewan karnivora. Nah, hewan karnivora ini hewan pemakan daging. Contohnya seperti singa. Singa itu bisa dikatakan raja hutan, paling ganas ya, paling ditakuti. Seperti kita di sini kepala desa, ya. Berarti dia di sana menjadi raja. Nah, yang kedua ada hewan pemakan tumbuhan. Di sini hewan pemakan tumbuhan itu seperti kelinci. Coba ada yang tahu enggak? Hewan yang makan tumbuhan itu apa saja? Iya, bagus. Ada sapi, ada kambing, ya, ada kelinci, itu hewan pemakan tumbuhan. Yang ketiga, hewan omnivora. Nah, hewan pemakan segala seperti manusia, ya Dek. Misalkan manusia ngakan kayak sayur. Coba dengar. Nah, manusia makan sayur. Manusia juga makan daging. Manusia makan beras. Manusia makan biji kacang-kacangan. Nah, itu adalah pemakan semua. Nah, ini contohnya pada manusia juga ya. Nah, terus manusia itu tumbuh dan berkembang. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar. Coba dilihat gambarnya.
Nah, dari bayi. Nah, lihat di sini. Tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan. Bayi, tahap awal manusia adalah bayi. Berarti kalau bayi itu barulah lahir. Ya, kalau bayi itu baru lahir. Nah, yang kedua, tahap yang kedua adalah pertumbuhan cepat dan perubahan fisik. Nah, dia bisa berdiri, bisa berdiri, bisa menggunakan pakaian sendiri, bisa makan sendiri, bisa pergi mandi sendiri. Nah, itu adalah contoh perubahan fisik ketika terjadi pertumbuhan. Nah, yang ketiga, dewasa. Nah, di sana ada ukuran maksimal dan kematangan reproduksi tercapai. Misalnya, ibu kita yang sudah bisa melahirkan, mara inananda, mara ibu guru, berarti sudah bisa mencapai reproduksi, berarti ibu guru sudah dewasa. Gina tua, wah, ya, ibu guru akan tua sudah ya. Ibu guru akan tua, terus sampai kakek nenek, ya kalau ada umur panjang. Nah, itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Begitu juga dengan hewan. Coba, siapa yang pernah melihat ayam? Nah, ada anak ayam deh. Ada anak ayam, terus ayam-ayam yang sudah besar, terus ibu ayam. Nah, itu merupakan pertumbuhan dan perkembangan ayam. Sampai ayam itu bisa bertelur. Begitu juga pada tumbuhan. Kalian sudah pernah menanam tumbuhan nggak? Menanam bunga contohnya. Nah, baru ditanam kecil kan, dikasih air, terus lama-lama tanaman itu akan berbunga, ya. Berarti itu dia akan menghasilkan biji di bunga-bunganya. Itu berarti tumbuhan itu mengalami atau mencapai reproduksi. Nah, di sini ada perkembangbiakan seperti yang disebutkan sama ibu guru tadi tuh. Dari telur, anak ayam, ayam dewasa, menjadi induk ayam itu. Nah, sekarang ini ada perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan makhluk hidup itu berbeda-beda. Misalkan manusia. Coba manusia cara perkembangbiakannya bagaimana? Iya, beranak, terus atau melahirkan. Kalau hewan, terus kalau tumbuhan, iya, ada di sini membelah diri, terus ada spora, contohnya pada jamur. Lihat di sana. Ya, ada proses perkembangbiakan. Misalkan dari dalam perut, ya, kalau manusia itu janin, dia dinamakan janin. Selanjutnya dia lahir menjadi bayi, anak-anak, dan dewasa. Bagaimana kalau pada ayam? Dia mengeluarkan telur. Telur itu akan menetas, diaremi oleh induk ayam. Selanjutnya akan menjadi anak ayam, ayam dewasa, dan menjadi induk ayam yang bisa bertelur lagi. Nah, ini adalah lihat pada tumbuhan. Nah, ada membelah diri, terus ada menggunakan spora, yaitu jamur, berkembang biak menggunakan spora. Nah, peka terhadap rangsang. Manusia itu peka terhadap rangsang,
beserta juga tumbuhan, bahkan makhluk hidup juga. Nah, contohnya seperti apa? Ketika kita melihat sinar matahari secara langsung, apa yang kita rasakan? Iya, silau. Tentunya kita akan menutup mata. Nah, yang kedua, penciuman. Indera penciuman kita bisa mencium harum dan bau. Coba kalau kalian buka kaos kakinya, apa yang kalian rasakan? Apakah harum atau bau? Nah, itu adalah rangsangan. Bisa kita rasakan langsung ya. Terus yang kedua, telinga. Nah, apabila ada teman kita yang memanggil dari luar, kita tidak tahu. Tiba-tiba dia memanggil. Kita bisa mendengarkan suara. Nah, dari rangsangan suara dari teman kita yang memanggil. Nah, ini apa? Praba. Ini gambar tangan. Berarti sentuhan. Ketika teman kita lagi serius ya, ketika dia serius belajar atau apa ya, tiba-tiba kita pegang dari belakang tanpa kita berbicara atau memanggil ya, kita langsung pegang, pasti dia akan kaget ya, kaget. Nah, itu termasuk rangsangan dari indera praba. Nah, bisa kalian pahami itu? Nah, beradaptasi. Nah, dia akan lihat di sini ada hewan yang hidupnya di gurun ya, di sana itu kekurangan air, tetapi hewan ini memiliki punduk ya untuk digunakan sebagai alat penyimpanan air dan lemak. Ini tujuannya apa? Agar unta ini bisa bertahan hidup. Nah, yang kedua, ada kaktus. Nah, ada kaktus, daunnya berubah jadi duri, mencegah penguapan. Apa arti penguapan itu? Airnya yang keluar berlebihan itu ya, itu dicegah oleh duri sehingga tanaman kaktus tersebut bisa bertahan hidup ya. Nah, terus yang keempat, ada katak pohon. Nah, lihat di sini ada katak yang memanjat dan berada di atas pohon. Nah, dia memanjat karena kakinya itu memiliki selaput. Nah, selaput untuk berpegang ya, berpegang pada pohon supaya tidak jatuh. Ini fungsi dari selaputnya ya, biar dia bisa memanjat di pohon lebih tinggi. Nah, itu adalah cara beradaptasi. Misalkan dia mau dikejar oleh hewan yang ingin memakannya, jadi dia menyembunyikan dirinya atau melindungi dirinya dengan cara memanjat di atas pohon. Misalkan hakiki mau dikejar sama anjing, berarti hakiki mencari tempat. Apakah dia memanjat? Apakah dia masuk ke dalam rumah? Itu adalah cara hakiki untuk melindungi diri. Sudah? Nah, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dikeluarkan apabila di tubuh kita sudah merasa cukup, karena dengan makanan yang kita makan tentunya ada zat sisa yang perlu dikeluarkan supaya tubuh kita ini tetap seimbang, kita tidak merasakan sakit. Misalkan kita mau kencing, seharusnya kita langsung kencing biar kita tidak merasakan sakit. Kita mau buang air besar, seharusnya kita cepat mengeluarkannya di tempat BAB. Jangan ditunggu-tunggu, nanti perut kita akan merasa sakit. Nah, ini adalah
manusia zat sisanya adalah urin. Di sini dia melalui ginjal ya. Tumbuhan, nah oksigen biar mengurangi air yang berlebihan. Jadi dia mengeluarkannya lewat daun. Ikan ada zat sisanya namanya amino. Nah dia mengeluarkannya lewat insang, berarti pernapasannya ya. Nah tadi manusia itu memerlukan makanan. Manusia makan makanan bisa jadi dari tumbuhan, terus bisa jadi dari hewan. Apa saja makanan yang dimakan oleh manusia? Daging, ya sayur, beras ya. Itu yang dimakan oleh manusia. Kalau hewan itu ada pemakan rumput, ada pemakan daging. Ya, itu adalah cara hewan mencari mempertahankan hidupnya. Ada melalui fotosintesis, yaitu tumbuhan. Sinar matahari, akarnya akan menyerap ke dalam tanah, mencari zat mineral dan air untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi materi kita sampai di sini. Baiklah, kita akan menghibur diri dulu ya, biar kalian semangat. Kita menyanyikan lagu. Ya. Nah, ini sesuai dengan dengan apa yang Ibu Guru bahas tadi ya. Berarti kita harus kita akan menyanyikan salah satu lagu ya, itu tentang makhluk hidup. Nah, silahkan mulai 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekali lagi, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari lagu tersebut kita bisa mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, ciri-ciri dari cicak. Coba sebutkan ciri-cirinya. Coba ciri-cirinya itu. Mata, mulut. Ya, dengarkan Ibu Guru. Berarti ciri-ciri dari cicak ini dia bernapas, dia bergerak. Dengan cara apa bergerak? Dengan cara merayap di dinding. Dia juga bisa berkembang biak. Dengan cara apa? Dengan cara apa berkembang biak? Iya, dengan cara bertelur. Terus apa lagi? Dan cara apa lagi? Maksudnya dia juga bisa membutuhkan makanan. Apa makanannya? Nyamuk. Ya, Ibu Guru sudah memaparkan ya ciri-ciri dari makhluk hidup. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal ya. Soalnya ini Ibu Guru bagikan per kelompok.
Hmm. Ini yang besar. Nah, Sebelah. Diperjelas. Ya, silahkan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Ayo. Silahkan. Duduk di sini. Atau nih temannya nih. Nah, ayo silahkan sama-sama. Nah, diskusikan sama teman. Silakan warnanya diberikan sesuai pada gambar ya. Kalau daun itu warnanya apa? Ya, silahkan diteliti ya gambarnya, terus dicocokkan. Yang di sini berikan warna sesuai dengan gambar ya. Kalau daunnya itu warnanya apa, matahari itu warnanya apa, ya. Silahkan temannya yang lain dilihat dulu. Mungkin ada yang diperbaiki atau yang masih salah.
Ya, silakan digambar, diberi warna ya. Gambarnya diberi warna dengan warna yang sesuai dengan apa yang ada di gambar. Ya, silahkan ini dilihat ya nama hewannya. Nanti dikelompokkan mana yang beranak, mana yang bertelur. Ya, silakan didiskusikan sama teman-temannya dulu. Ya, ini sudah dilihat gambarnya. Ini gambar manusia, ada gambar manusia, ada gambar hewan, ada gambar manusia, ada gambar tumbuhan, ada gambar hewan. Nah, diberi warna ya. Ini juga pancaran sinar mataharinya juga diberi warna. Iya. Silakan, ini sudah dilihat nama-nama hewannya ini.
Ya, coba dikasih lihat temannya dulu. Mungkin ada dari temannya yang mau menjawab juga ya. Yang mau menyesuaikan. Ya, diberikan warna pada matahari juga. Oh, coba diperbaiki dulu. Silakan didiskusikan lagi. Ya, silakan bisa didiskusikan lagi. Waktunya masih ada untuk berdiskusi.
Lihat temannya mengerjakan. Ya, diperjelas warnanya, masih ada waktu. Ya, diberi warna ya, biar tampilannya menarik. Ini dilihat dulu sebelum dipresentasikan, biar tidak ada yang salah. Dilihat dulu sama kelompoknya, ya. Untuk kelompok 3 sudah dilihat dengan baik nama-nama hewannya ini. Ya, biar tidak keliru ya, nanti yang bertelur ditaruh ke yang beranak, dilihat kembali, diperiksa kembali, dibaca dulu itu. Diperjelas dulu gambarnya, airnya ya. Diperjelas. Nah, perjelas ya semuanya supaya terang. Nanti bisa dilihat oleh teman.
Coba diperiksa sekali lagi dulu jawabannya. Kelompoknya Karin, kelompok 3 periksa. Terus ini periksa lagi. Pas enggak nama yang ada di gambar itu? Periksa kembali. Nah, baiklah, untuk setiap kelompok, Ibu Guru akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian tuliskan ya di lembar kerja kelompok diskusinya. Nah, untuk yang pertama, Ibu Guru minta kelompok pertama membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, bacakan hasil diskusinya, mulai dari hewan yang beranak. Ya, yang bertelur. Ya, untuk kelompok yang kedua, silahkan maju ke depan. Silakan maju. Ya, baiklah yang ketiga. Vicky. Oh ya, sudah. Baiklah, dari paparan teman-teman kalian mengenai pembelajaran kita yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada kelompok pertama, ya, Ibu Guru meminta kelompok pertama itu menyebutkan atau menuliskan makhluk hidup atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Yang kedua, di sini pada gambar
Ibu guru memberikan gambar yaitu tentang tumbuhan memperoleh makanan. Ya, tumbuhan memperoleh makanan dari sinar matahari dan juga garam mineral yang ada di dalam tanah dan air diserap oleh akar tanaman dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga tadi ya, menyebutkan atau memasangkan, juga mencocokkan ya, ada makhluk hidup sedang makan, ada makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang, dan ada juga makhluk hidup atau tumbuhan yang mendapat rangsangan. Baiklah, dari penjelasan Ibu Guru, ya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, mungkin ada yang mengingat ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa. Yang pertama, dia bisa bernapas. Yang kedua, bisa bergerak. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, apalagi? Peka terhadap rangsangan. Yang kelima, yang selanjutnya apa saja? Apalagi? Beradaptasi. Terus, apalagi? Tadi sudah membutuhkan makanan? Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki ciri-ciri, tetapi ada perbedaannya pada saat bernapas. Ada yang menggunakan apa? Paru-paru. Ya, manusia menggunakan apa? Terus hewan menggunakan apa? Ada yang menggunakan insang. Contohnya apa? Ikan. Ada yang menggunakan pundi-pundi udara. Contohnya hewan apa? Iya, hewan yang bisa terbang. Terus ada hewan juga yang perkembangbiakannya tadi secara apa? Bertelur, beranak. Dan ada juga hewan yang memakan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan daging ya, ada juga yang memakan semua ya, seperti manusia kan, ada memakan nasi, ada makan sayuran, ya sayuran, ada memakan daging. Nah, selanjutnya manusia juga sangat membutuhkan yang namanya beradaptasi ya. Ya, di sana meskipun dia tinggal di tempat yang tandus, tetapi dia memiliki bagian tubuh untuk menyimpan cadangan makanan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, ketua kelas silahkan pimpin doa. Siap dulu rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan bangun satu-satu untuk pulang. Ayo, Ibu Guru di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.